Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sarapan semua? Sudah. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, Ibu perhatikan ini mejanya ada yang belum rapi. Coba dirapiin dulu. Jilbab apa yang belum rapi, silakan dirapiin dulu. Kalau ada sampah di sekitarnya, silakan dipungut. Nah, sudah rapi semua ya? Nah, sekarang seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita bertawasul dulu, kita bacakan Fatihah sekali untuk ibu bapak kita tentunya dan guru-guru kita semua, mulai yang mengajarkan kita dari nol sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan murah rezekinya. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan tetap sehat walafiat juga dalam menuntut ilmu, dapat ilmu barokah dan manfaat juga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dan selanjutnya, Ibu Guru persilakan doa berikutnya dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sanfa'na bima barakatihi wa dinal husna fi hurmati wa hitna fi qariqatihi wa mu'afati minal fitani. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk seperti biasa kita akan absen dulu ya. Siapa yang disebutkan silakan angkat tangan. Tazkiyatun nafsi. Intan Novianti. Anggun Linisa. Naila Parasofia. Amalia Nuraini. Aki Akila Naziatul Amri. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kami persilakan semuanya untuk berdiri. Kita akan nyanyikan lagu wajib. Lagu wajib apa? Ya, Garuda Pancasila ya. Sekarang dimulai. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ya, diam dulu, jangan duduk dulu. Sekarang kita tepuk semangat dulu, biar semangat belajarnya. 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat. 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 Tuh, pintar. Ya, boleh duduk kembali sudah. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, di mana sekarang kita akan bahas tentang sholat dan zikir. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau tanya dulu, masih ingat enggak pelajaran yang kemarin? Kemarin kita udah bahas tentang apa?
Tentang toharoh. Masih ingat enggak apa itu toharoh? Apa itu toharoh? Bersuci, pintar. Ya, toharoh itu apa saja yang wajib disucikan? Ada hadas dan najis. Yang dimana najis dibagi menjadi berapa? Tiga. Ada najis yang pertama mukhaffafah, yang kedua najis mutawwassithah, yang ketiga najis mughallazah. Sekarang ibu guru mau lihat siapa yang berani angkat tangan. Siapa yang masih ingat apa itu bagaimana cara mensucikan najis mughallazah? Ya, silakan Anggun. Cara mensucikan najis mughallazah itu dengan cara satu kali dibilaskan dengan air campur tanah, Ya. 6 kali dibilaskan dengan air suci yang suci lagi. Ya, pintar, tepuk tangan untuk Anggun. Selanjutnya, kalau najis mutawwassithah dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Coba itu dulu. Najis mutawwassithah dibagi menjadi dua, yaitu Yang pertama, najis najis. hukumnya dan lainnya. Iya, pintar. Najis mutawwassithah terbagi menjadi dua. Ada najis hukmiyah dan ada najis ainiyah. Ya, masih ingat ternyata, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang zikir dan solat. Ada solat dan zikir. Tapi sebelumnya, ibu guru mau bacakan dulu apa tujuan kita mempelajarinya. Yang pertama dilihat, semua ada di depan. Silakan ada di depan. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, ya kalian dapat menghubungkan hakikat solat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan solat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, kalian dapat membuat quote tentang solat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Nah, di sini tujuan kita mempelajari tentang solat dan zikir. Dan selanjutnya nanti ibu guru akan tayangkan ada di sini media pembelajaran tentang solat dan zikir. Mau nonton apa enggak? Ya, silakan diperhatikan ya. Semuanya ada di depan. Nanti silakan setelah kita menonton, ibu guru akan bagikan jadi beberapa kelompok. Nanti silakan diperhatikan, ini video yang akan ibu guru tayangkan. Nanti baru akan dibagikan jadi beberapa kelompok. Apa yang ibu guru kasih tugas nanti silahkan dikerjakan semaksimal mungkin. Oke, sanggup ya? Nah, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Pak Jaludin dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya mengerti. Tetapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak yang mencintai dan menggunakan, hari ini kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebelum kita membahas tentang materi ini, kita harus mengetahui apa sebenarnya sholat itu. Ya, jadi karena artinya sholat menurut bahasa adalah doa.
Tetapi secara istilah sholat itu artinya adalah suatu ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu adalah ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir. Takbirnya itu adalah takbiratul ihram, takbir permulaan di dalam sholat. Allahu Akbar. Nah, nanti akan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pengertian sholat menurut istilah. Anak sekalian, sholat ini merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama kita, yaitu agama Islam. Karena merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka perintah Allah yang kedua kepada kita sekalian, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Anak sekalian yang wajib tadi dan mengatakan, kalau kita kembali kepada sejarah, pertama kali diperintahkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita sebagai umatnya dan sekalian. Juga kita kembali kepada sejarah bahwa perintah sholat ini terjadi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad berangkat Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat sehari semalam sebanyak 50 waktu. Coba dibayangkan 50 waktu. Yang kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dari 50 waktu menjadi 5 waktu sampai saat ini, sampai hari kiamat. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh sampai sekarang. Anak sekalian yang mencintai dan mengatakan melaksanakan sholat hukumnya adalah wajib. Kalian tahu ya, karena apa artinya wajib itu? Wajib artinya apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala dari Allah. Dan sebaliknya, apabila kita tinggalkan maka kita berdosa, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, sholat ini luar biasa sekali. Manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa menghapuskan dosa kita dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan hati kita menjadi tenang, menjadi tenang. Anak sekalian yang mencintai kita mengatakan, sekarang kita akan lanjut. Kira-kira kepada siapa sholat ini diwajibkan anak sekalian? Kita akan bahas ya. Zikir bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, zikir dengan hati kita. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala bisa dengan baca kalimat subhanallah atau alhamdulillah, Allahu akbar, atau jika kita tahu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah astagfirullahaladzim dan lain sebagainya. Kemudian ada zikir bisa menggunakan dengan lisan. Ya, kita lafalkan, kita ucapkan. Ya, dari kalimat-kalimat pengibadah, baik itu bacaan sholawat, bacaan istighfar, bacaan tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Kita ucapkan. Dan kemudian zikir dengan perbuatan. Ya, karena pada hakikatnya semua ibadah, semua perbuatan baik yang kita lakukan merupakan zikir untuk ingat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya setiap ibadah yang kita lakukan merupakan bentuk zikir atau ingat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat merupakan zikir kepada Allah. Kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah. Kita membaca sholawat, itu pun zikir kepada Allah. Kita membantu orang lain, itu pun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah tonton bersama, sudah ditayangkan video tentang sholat dan zikir. Sekarang udah paham tentang sholat dan zikir? Nah, tadi sholat menurut bahasa artinya doa. Terus kalau menurut istilah adalah suatu perbuatan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pintar. Ada berapa rukun sholat? Coba sebut sama-sama. Niat, terus berdiri, takbir, baca Fatihah, terus ruku, i'tidal, terus
Bukan tahiyat awal, duduk tahiyat, baca tahiyat ya. Tahiyat itu yang wajib itu tahiyat akhir aja. Duduk tahiyat, baca solawat, salam dan tartib. Nah itu rukun-rukun sholat. Sekarang rukun sholat yang 13 terbagi menjadi 3. Ada yang qalbi, qauli dan fi'li di situ. Alhamdulillah udah paham. Berikutnya tentang zikir. Apa itu zikir? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bisa dilakukan dengan 3 cara tadi. Ya, udah ditonton tadi bersama-sama. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Ya, setiap kita membaca Al-Qur'an, baca sholawat, pokoknya bacaan-bacaan yang menyangkut ibadah itu sudah termasuk zikir yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan bagikan jadi beberapa kelompok. Jadi 5 kelompok ya. Sekarang silakan berhitung 1 sampai 5. 2 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan yang menyebut angka 1 dengan angka 1, yang kedua dengan angka 2, yang ketiga dengan angka 3, angka 4 dengan angka 4, yang angka 5 dengan angka 5. Dipersilakan. Nah, kelompok 1 tugasnya tentang macam-macam sholat, ya. Silakan diangkat dulu. Nah, ya ini gini. Gunting, ada yang gunting. Bisa dengan cara digunting. Silakan di anu dulu. Nanti dulu ini. Kalau lagi diskusi. Terus ini tadi dapat kartu. Nah, perhatikan semuanya. Udah jadi semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah jadi semuanya, dipersilakan satu persatu untuk, bukan satu persatu, per kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang berani maju? Ya, yang udah jadi silakan. Yang lain silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang kelompok lain diperhatikan dulu temannya presentasi. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami. Di sini kami tentang macam-macam sholat fardu. Caranya Ini yang pegang, yang sidang baca. Nah, sidang baca. Bermain kartu. caranya seperti main kartu. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau maju. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, maju.
Yang lain perhatikan cara mainnya. Ya, dapat apa itu? Sholat Isya. Berarti berapa rakaat dia? Masuk kemana? Ya, bisa gantian. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Terus. Ayo. Dulu. Salat zuhur berapa rakaat? Berapa? Subuh itu dapatnya? Ya, berarti subuh berapa rakaat itu? Ya, masukkan kemana dia? Iya, tepuk tangan. Berikutnya. Ya, langsung sudah habiskan itu. Biar cepat. Kelompok 2 maju. Sholat apa? Sholat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Terus. Sholat maghrib. Berapa rakaat? 3. Pasangannya 3 rakaat. Yang terakhir. Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, demikian. Dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Berikutnya kelompok 2, dipersilakan. Ya, 2 orang jadi pegang, 1 orang jadi narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, semuanya ada di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat ada 13. Yang pertama niat, kedua berdiri, ketiga takbiratul ihram, 4 baca al-fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tahiyat, 10 baca tahiyat, 11 baca sholawat, 12 salam, dan terakhir tartib. Rukun-rukun sholat yang 13 dibagi menjadi 3. Ada qalbi, qauli, dan fi'li. Qalbi yang termasuk ada niat dan tartib. Qauli, takbiratul ihram, baca fatihah, baca tahiyat, baca sholawat, dan salam. Dan yang terakhir fi'li, ada 6: berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan duduk tahiyat. Mungkin ada, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 di materi saya yang pertama, apa perbedaan qauli, dan fi'li? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saya tentang perbedaan qauli, dan fi'li. Yang pertama, qauli artinya bacaan yang berkaitan dengan hati, seperti niat dan takbir. Yang kedua, qauli contohnya seperti bacaan yang berkaitan dengan salat. Contohnya bacaan al-fatihah. Yang ketiga, fi'li, yaitu gerakan yang berkaitan dengan salat, yaitu sujud, rukuk, dan sujud. Sekian, maka
saudari Tuas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, tutup. Udah tutup. Sekian, terima kasih dari ruang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, semuanya udah paham berarti ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran atau materi yang sudah kita pelajari tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba angkat tangan. Materi yang udah kita pelajari tadi. Apa itu sholat? Apa itu zikir? Coba angkat tangan. Ya. Salat menurut bahasa adalah doa. Terus. Dan menurut istilah, salat adalah bacaan atau Suatu perbuatan dan perbuatan yang diawali dengan takbir atau ihram dan diakhiri dengan salam. iya. Terus ada berapa rukun sholat? Rukun salat ada 13. Ya, terus. Tepuk tangan untuk temannya. Terima kasih atas waktunya. Silakan dipersilakan duduk kembali. Berikutnya tentang zikir. Apa itu zikir tadi? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tata cara zikir. Ada berapa tadi? 3. Ya, ada 3 cara zikir. Yang pertama boleh dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Ya, setiap kita membaca Al-Qur'an dan baca sholawat berarti kita sedang berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang Ibu Guru mau tanya, bagaimana, senang enggak dengan pembelajaran model ini? Senang, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya besok kita masuk ke materi berikutnya tentang sholat berjamaah dengan sholat Jumat. Ya, silakan anak-anakku sekalian, silakan belajar dulu dibaca bukunya, silakan belajar mandiri, cari buku di perpus sebelum kita masuk ke materi tentang sholat berjamaah dan sholat Jumat. Ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan manfaat. Ya, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin lagi oleh ketua kelas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan. Di sana. ومن الحسنى بحرمة وأمسنا في طريقته ومعافاة من الفتن. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.